Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Cindy Arianti, Dina Rahma Safitri, Indah Garsinia, dan Rafiq Afandi. Berikut adalah video presentasi kelompok kami mengenai motivasi, kepuasan, dan kinerja. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita ataupun tujuan tertentu. Kemampuan pemimpin untuk memotivasi pengikutnya sangatlah penting, baik bagi moral maupun kinerja kelompok kerja. Beberapa peneliti mendefinisikan bahwa motivasi adalah apapun yang memberikan tujuan, intensitas, dan kegigihan pada perilaku. Yang pertama adalah teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan tentang kebutuhan hidup manusia mulai dari yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan ini diantara lain adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua adalah teori ERG Alderfer dikemukakan oleh Clayton Alderfer. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan hidup manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan eksistensi, yang kedua, kebutuhan hubungan, dan yang ketiga adalah kebutuhan pertumbuhan. Yang ketiga adalah teori kebutuhan McClelland dikemukakan oleh David McClelland. Teori kebutuhan McClelland diantaranya yang pertama adalah kebutuhan akan pencapaian, yang kedua kebutuhan akan afiliasi, dan yang ketiga adalah kebutuhan akan kekuasaan. Yang ketiga adalah teori motivator Hagen-Herzberg dikemukakan oleh Friedrich Herzberg. Teori ini disebut juga dengan teori 2 faktor. Yang pertama adalah kepuasan bekerja. Faktor ini disebut juga dengan faktor motivator. Dan yang kedua adalah ketidakpuasan bekerja. Faktor ini disebut juga dengan faktor Hagen. Selanjutnya terdapat 3 konsep teori harapan Fromm. Yang pertama harapan, yang kedua yaitu instrumental, dan yang ketiga itu valensi. Harapan merupakan kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Instrumental merupakan kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Dan juga valensi merupakan mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis motivasi yang terbagi menjadi 2, yaitu motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Motivasi internal merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Motivasi tersebut tumbuh dari dalam tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Sedangkan motivasi eksternal merupakan motivasi yang berasal dari luar individu. Artinya bahwa motivasi ini timbul akibat adanya rangsangan ataupun pengaruh dari orang lain, maupun hal yang berasal dari luar dirinya sendiri. Selanjutnya, terdapat beberapa cara meningkatkan motivasi kerja, diantaranya yang pertama, cari pekerjaan sesuai minat dan bakat. Artinya, jika seseorang mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat, maka akan menambah motivasi dalam bekerja. Yang kedua yaitu positive thinking. Hal ini dapat memberikan rangsangan, sehingga akan menimbulkan motivasi yang besar di dalam diri seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan sebaik mungkin. Yang ketiga yaitu terus belajar. Terus belajar untuk menemukan hal-hal yang baru berasal dari luar. Dorongan ini dapat meningkatkan motivasi kerja menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu istirahat yang cukup. Kualitas istirahat yang cukup dapat memicu motivasi di dalam diri. Kebugaran tubuh yang baik dapat menghasilkan motivasi yang baik pula. Yang kelima yaitu dapatkan penghargaan yang sesuai. Pastikanlah bahwa seseorang tersebut mendapatkan penghargaan ataupun gaji yang sesuai dengan pekerjaannya. Selanjutnya, kita harus mengetahui apakah itu kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan ukuran dari tingkat kepuasan pekerja dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya, hasil kerja yang telah dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh, maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Kepuasan kerja bukanlah berarti seberapa keras atau seberapa baik seseorang bekerja, melainkan seberapa jauh seseorang menyukai pekerjaan tersebut. Kepuasan kerja ini berhubungan dengan perasaan atau sikap seseorang mengenai pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi atau pendidikan, pengawasan, rekan kerja, beban kerja, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, diantaranya yang pertama kondisi kerja, peraturan dan budaya dalam perusahaan, kompensasi dari pekerjaan yang seimbang dengan pekerjaan yang telah ia lakukan, efisiensi kerja, peluang promosi, dan juga rekan kerja.
Di sini saya akan menjelaskan beberapa slide yang selanjutnya, yaitu mulai dari teori-teori kepuasan kerja. Nah, teori-teori kepuasan kerja itu ada 5. Yang pertama, teori perbedaan. Yang kedua, teori pemenuh kebutuhan. Yang ketiga, teori dari tokoh Herzberg. Yang keempat, teori keseimbangan. Dan yang kelima, teori pandangan kelompok. Nah, yang pertama, teori perbedaan, yaitu teori yang mengukur kepuasan kerja dari selisih apa yang dirasakan kenyataannya oleh pegawai itu atau karyawan itu sendiri. Yang dimana di sini dimaksudnya apabila karyawan atau pegawai itu memiliki harapan yang lebih besar dari kenyataannya atau malah justru lebih kecil dari yang kenyataannya, itu menjadi perbedaan kepuasan dalam kerjanya. Terus yang kedua, teori pemenuh kebutuhan. Nah, teori pemenuh kebutuhan di sini hampir semua orang atau hampir rata-rata pegawai atau karyawan pasti akan merasa lebih puas apabila kebutuhannya bakal terpenuhi. Terus yang ketiga, teori dari tokoh Herzberg. Nah, teori dari tokoh Herzberg ini memiliki 2 faktor yang menjadikan puas atau tidak puasnya dalam suatu pekerjaan. Yang pertama, teori pemeliharaan. Teori pemeliharaan ini merupakan teori yang menyebabkan ketidakpuasan pegawai dalam pekerjaannya, yang dimana meliputi biasanya dari kebijakan perusahaan itu. Apakah kebijakan perusahaan itu keras, monoton, atau malah justru lebih santai, lebih tenang, dan damai. Terus juga dari kondisi kerja dan gajinya. Terus yang kedua, ada faktor motivasi, yaitu faktor yang menyebabkan puas dalam pekerjaannya seorang pegawai itu, yang dimana meliputi dalam pelaksanaan kerjanya langsung, terus kondisi dirinya sendiri, apakah ia lebih bersyukur atau tidak dalam pekerjaan ini. Terus selanjutnya yang teori yang keempat, yaitu teori keseimbangan. Teori keseimbangan itu juga memiliki 3 faktor di dalamnya, yaitu faktor input, outcome, dan compression percent, yang dimana faktor input itu merupakan semua nilai yang dapat menunjang pekerjaan dari pegawai itu sendiri. Terus yang selanjutnya ada faktor outcome, yaitu faktor semua nilai faktor yang menyebabkan penunjangan dalam pekerjaannya dan apa yang ia rasakannya, seperti kayak gaji, terus atau upah dan bonus dan lain-lain. Terus yang selanjutnya yang kelima, teori pandangan kelompok. Nah, kepuasan kerja juga biasanya bergantung pada pandangan kelompok atau beberapa kelompok, karena bahwasannya beberapa karyawan, biasanya karyawan itu menjadikan pandangan kelompok itu sebagai acuan dirinya, apakah sesuai dengan dirinya atau lingkungannya dalam pekerjaan ini lebih puas atau tidak itu. Terus yang selanjutnya, mengukur kepuasan. Nah, mengukur kepuasan juga kita bisa nilai dalam beberapa aspek, yaitu mulai dari aspek kedisiplinan, yaitu aspek yang pasti bisa kita nilai kalau orang-orang atau karyawan yang itu bekerja lebih taat, lebih sesuai, lebih bekerja keras gitu, pasti mereka bakal kita nilai sebagai orang yang lebih puas dalam pekerjaannya. Terus yang kedua ada moral. Moral ini sebaliknya, yang dimana orang yang moralnya rendah atau kurang dalam bersemangat dalam bekerjanya, itu kita bisa jadi alat ukur bahwasanya ia puas atau tidak puas bekerja di sini. Terus yang selanjutnya prestasi kerja. Nah, kita juga bisa menilai atau mengukur kepuasan seseorang atau pegawai itu dalam pekerjaannya dari prestasinya, dari mengevaluasi dirinya dari waktu ke waktu apakah lebih baik dari yang sebelumnya. Itu dapat menyebabkan kita mengukur kepuasan itu. Slide yang selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang kinerja. Apa sih itu kinerja? Jadi kinerja itu merupakan hasil atau prestasi kerja yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kuantitas dan kualitas apa yang ia kerjakan, apa yang ia capai
dan dalam melaksanakan fungsinya dan tanggung jawabnya. Nah, kinerja juga dipengaruhi oleh kepandaian, keahlian, dan ketersediaan SDM. Bahwasanya ketersediaan SDM itu menjadi motivasi, dan motivasi itu bisa dibilang penting, akan tetapi itu tidak cukup untuk melaksanakan kinerja yang kurang efektif gitu. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama ada sikap kedisiplinan, yang kedua ada motivasi kerja, yang ketiga ada kompensasi atau insentif, yang keempat ada gaya kepemimpinan, dan yang terakhir ada lingkungan kerja. Kemudian ada indikator kinerja karyawan. Yang pertama ada kualitas. Kualitas kerja dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan. Kemudian ada kuantitas, adalah jumlah yang diperoleh dan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus, kegiatan yang dirampungkan. Kemudian ada ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Kemudian ada manfaat penilaian kinerja. Pertama ada penyesuaian kompensasi, memperbaiki kinerja, keperluan latihan dan pengembangan, mengambil keputusan dalam hal penempatan promosi atau mutasi, pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja. Kemudian ada untuk keperluan penelitian karyawan. Kesimpulan, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Semakin banyak motivasi yang didapat, maka kepuasan kerja karyawan akan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak motivasi yang diterima dan semakin tinggi tingkat kepuasan kerja, maka kinerja karyawan juga akan semakin baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.